poin penting yang harus kita perhatikan dalam menentukan tempat kursus yang akan kita ikuti adalah lokasinya, gitu ya. Jadi sebelum mengikuti kursus, ada baiknya Baking Lovers menghubungi dulu hostnya atau pengajarnya, gitu ya, tempat di mana kursus itu akan diselenggarakan. Jadi pastikan tempatnya di mana, apakah di ruko, gitu ya, di salah satu ruko di lokasi misalnya perniagaan, apakah di perumahan, gitu. Nah, itu sebetulnya untuk memudahkan Baking Lovers menentukan mau ke sana dengan membawa kendaraan sendiri atau membawa supir atau memakai kendaraan umum saja, gitu ya. Karena jangan sampai kita membawa mobil yang ukurannya lumayan besar tapi ternyata lokasinya itu di dalam gang yang untuk atret aja susah misalnya, ya, atau tidak ada area parkir. Nah, hal itu bisa membuat kita punya semangat untuk belajar itu langsung jadi menurun, gitu ya. Yang ada kalau kita bilang sekarang tuh jadi bete. Kenapa? Karena kita jadi nggak siap, gitu ya, nggak siap karena pikir, aduh ternyata ini sempit banget, terus ternyata harus cari-cari tempat parkiran dulu entah di mana, gitu ya. Nah, itu penting sekali. Jadi pastikan tanya, ini tempat kursusnya di mana ya? Kalau saya bawa kendaraan tuh kira-kira nanti parkirnya mudah nggak ya? Misalnya gitu, ya. Oke. Nah, itu tanya aman gak ya tempatnya, karena jangan sampai kita lagi asik-asik belajar, pulang hanya kita jadi stres karena mendapati misalnya kaca mobil pecah, ya, spionnya hilang misalnya gitu. Itu penting banget. Oke. Nah, poin terakhir yang sangat penting dalam menentukan tempat kursus yang akan kita kunjungi adalah pastikan Baking Lovers tahu siapa pengajarnya, gitu ya. Pastikan tahu siapa pengajarnya. Jadi jangan sungkan untuk tanya ya kepada tempat penyelenggaranya atau pengajarnya langsung. Ya, misalnya kalau Anda mengikuti tempat kursus di mana ada hostnya, entar itu di toko bahan kue ya atau di perumahan. Nah, Baking Lovers itu memiliki hak untuk menanyakan dulu pengajarnya siapa ya Bu, misalnya. Lalu kemudian tanya lagi, setelah belajar apakah saya masih bisa menghubungi pengajarnya karena takutnya saya misalnya ada kesulitan atau ada bagian-bagian yang saya lupa, misalnya tidak pahami, misalnya gitu. Nah, Baking Lovers pastikan itu, ya. Jadi saya tanya, apakah nanti setelah sesi belajar terus kemudian tidak bisa menghubungi lagi, karena tiap kursus, tiap tempat kursus, ya, atau penyelenggara itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ya, ada yang dengan baik sekali yang mengakomodir karena memikirkan kenyamanan dari peserta dan juga pengajarnya, misalnya dengan memberitahukan atau menginfokan kepada peserta, misalnya dengan terlebih dahulu dia juga bertanya kepada pengajarnya apakah nanti setelah selesai kelas masih bisa dihubungi atau tidak, gitu ya, masih bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dan memberikan jawaban atau tidak, gitu. Karena ada juga pengajar yang kalau setelah selesai, oh ya udah selesai juga di kelas itu. Jadi kalau mau ada pertanyaan apa segala macam harus selesai di kelasnya. Kalau setelah keluar dari kelas itu nggak bisa lagi atau nggak mau lagi menyediakan waktu untuk yang namanya diskusi, ya, tanpa melihat berapa harga kelasnya. Tapi ada juga yang misalnya memang memang menyediakan waktu, ya, sebagai bagian dari pelayanannya, profesionalismenya, ya, memang menyediakan waktu khusus. Tujuannya adalah apa? Supaya misalnya resep yang dia ajarkan itu tidak mubazir, tapi bisa betul-betul maksimal, ya, diserap dan dikuasai oleh para peserta kursus yang mengikuti kelasnya. Nah, ada beberapa host juga yang kadang misalnya peserta dilarang untuk minta nomor kontak pengajarnya misalnya gitu. Nah, itu Anda harus tanyakan dulu gitu, karena ada beberapa tempat yang misalnya kalau misalnya ada pertanyaan nanti bagaimana, oh kalau ada pertanyaan nanti silakan ke adminnya kami, ya, kami akan bertanya kepada pengajarnya. Nah, itu kadang ada peserta yang berpikir, oh pengajarnya kita udah ikut kelasnya tapi kok nggak mau diganggu ya. Nah, harus Anda pastikan apakah itu karena kebijakan dari tempat kursusnya yang tidak ingin setiap peserta kursus itu bisa berhubungan langsung dengan pengajarnya, ya, ataukah karena memang pengajarnya yang membatasi diri untuk berinteraksi dengan para peserta kursusnya. Itu Anda harus pastikan hal-hal seperti itu. Lalu kemudian dalam memilih pengajar juga, gitu ya, Anda bisa misalnya
menanyakan juga gitu ya pada pengajarnya, misalnya kalau nanti misalnya saya ingin melakukan rebag gitu, nah itu apakah bisa menghubungi langsung ya, apakah tidak misalnya. Nah supaya apa? Supaya Anda tidak kecewa. Lalu kemudian misalnya kalau nanti resepnya hilang, apakah saya bisa minta penggantian resepnya atau tidak gitu ya, karena terkadang untuk pengajar-pengajar yang jam mengajarnya juga sibuk gitu ya, apalagi sekarang banyak orang kadang yang gini, ini saya berdasarkan pengalaman ya baking lovers ya, tidak mengikuti kelasnya tapi kujuk-kujuk Toto bilang udah ikut kelasnya, lalu kemudian resepnya hilang gitu. Nah makanya jangan salahkan kalau ada beberapa pengajar yang karena tidak mempunyai hubungan sangat dekat gitu ya, dia akan tidak mau lagi memberi resepnya. Kenapa? Karena memang tidak ada kedekatan itu gitu ya. Nah mungkin kalau yang seperti itu Anda lebih bisa mintanya kepada tempat di mana Anda mengikuti kelas yang biasanya ada hostnya. Kalau hostnya itu biasanya mereka punya catatan harusnya gitu ya, punya catatan rapi sehingga waktu Anda misalnya hilang resep, dia akan tanya ikut kelasnya kapan, pengajarnya siapa ya, tanggal berapa gitu. Karena biasanya setiap host itu juga tergantung pengajarnya. Ada pengajar yang kalau misalnya setelah mengajar resepnya diberikan kepada hostnya gitu ya. Tapi ada juga yang waktu mengajar hostnya sendiri nggak boleh masuk ke ruangannya gitu. Jadi itulah bicara tiap orang punya karakter berbeda gitu. Anda harus pastikan Anda memilih pengajar yang membuat Anda nyaman gitu ya, nyaman berinteraksi. Dan biasanya apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya mulai dari saya pertama kali mengikuti kelas ya sampai saat ini saya menjadi pengajar. Biasanya hal-hal itu yang saya rangkum kemudian berusaha saya bagikan ya, dengan harapan mungkin bermanfaat gitu untuk baking lovers lainnya. Nah salah satu hal yang penting juga gitu ya menentukan pengajar adalah, kalau saya boleh sarankan jangan pernah menjadi peserta kursus yang fanatik gitu ya. Fanatik dalam arti apa? Fanatik kepada, apalagi ini bicara untuk baking lovers pemula ya, fanatik kepada pengajar tertentu. Jadi saya maunya belajar pokoknya sama si A aja, sama si B enggak, si C enggak gitu. Kenapa? Saya pastikan ilmu Anda akan jalan di tempat gitu. Kenapa? Tiap pengajar mempunyai pasti skill yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda ya. Kalau dari misalnya 30 materi yang diajarkan, bisa jadi pengajar itu sebetulnya hanya sangat menguasai satu materi. Sementara 29-nya merupakan pelengkap saja gitu. Jadi Anda akan kalau bertemu dengan banyak pengajar, Anda sebetulnya bisa sangat kaya jadinya gitu ya. Karena tiap pengajar harusnya memiliki tips yang berbeda, ya, trik yang berbeda, kemudian kemampuan menjelaskan yang berbeda gitu ya, terus kemudian pendekatan yang berbeda gitu. Tidak semua pengajar kaku, tidak mau diganggu waktunya, tapi tidak semua pengajar juga ingin diganggu atau memberikan waktu banyak bagi peserta-peserta kelas kursusnya. Terus tidak banyak pengajar juga yang mungkin diberi talenta untuk menyampaikan materi-materi yang dia ajarkan itu dengan lugas ya, sehingga mudah diserap. Karena ada juga banyak orang yang pandai, memiliki pengetahuan yang luas namun tidak cakap dalam penyampaian gitu ya, sehingga biasanya asik dengan kegiatan dia sendiri gitu. Nah itu betul-betul harus pesertanya itu dituntut harus orang yang betul-betul aktif dan bisa belajar asik, fokus sendiri gitu ya. Itu lalu kemudian ini kalau bicara kenapa tadi saya bilang penting banget gitu ya menentukan Anda ingin belajar kepada siapa, karena itu memang dari pengalaman saya itu penting sekali gitu ya. Terus kemudian Anda juga tidak harus fanatik belajar di salah satu tempat atau lokasi. Mengapa? Karena Anda akan menjadi komoditas di tempat itu dan itu akan sangat merugikan Anda gitu ya. Belajarlah hari ini mungkin di Jakarta Selatan, besok Anda mau coba di Jakarta Barat, lalu kemudian Jakarta Utara kalau Anda orang Jakarta, lalu kemudian mungkin mau coba di Bekasi gitu ya, mau coba lagi misalnya di mana Jakarta Selatan. Kenapa? Anda itu akan memperkaya diri Anda sendiri ya, melihat oh ternyata di sana itu yang tadinya saya pikir itu udah sangat nyaman, ternyata ada yang lebih nyaman misalnya gitu ya. Tapi kadang misalnya Anda lihat oh di tempat yang sana saya merasa kurang penerimaannya, di sini kayak welcome banget gitu. Tapi sebetulnya yang paling penting Anda perhatikan dalam belajar adalah
Jangan membiarkan diri Anda terikat belajar itu karena di sana ada teman-teman saya yang saya udah kenal baik, atau di sana hostnya tuh enak misalnya gitu. Ya, jangan pernah membiarkan diri terikat untuk hal-hal yang seperti itu, karena itu tidak ada kaitannya dengan ilmu yang mau Anda pelajari gitu ya. Pembelajar yang baik adalah pembelajar yang bisa belajar dimanapun, dengan kondisi apapun. Ya, yang perlu Anda pastikan adalah gini, Anda mau belajar dengan siapa, pastikan orang itu adalah orang yang betul-betul qualified, yang kompeten, ya, yang bisa memberikan ilmu seluas mungkin. Tadinya Anda baru ada di step 2, Anda bisa dengan mengikuti kelas dia bisa langsung ada di level 5 misalnya. Ya, dan pastikan Anda memiliki guru-guru yang tidak pelit ilmu, atau yang, karena kalau saya mau bilang gitu ya, nggak semua guru itu kita boleh berpikir bahwa dia itu sangat pintar dari kita, karena mungkin aja tadi saya bilang, apalagi kalau pengajar-pengajar insan biasanya baru belajar setahun, 2 tahun, bahkan ada yang sebulan baru belajar, atau seminggu bahkan baru belajar terus sudah mengajar. Dan Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Kenapa? Karena Anda sendiri yang memilih kepada siapa Anda mau belajar. Oke, demikian yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat.